Kalian tahu gak sih, rasa khawatir berlebihan itu muncul karena kita terlalu peduli sama pendapat orang tentang diri kita atau apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan video kali ini itu akan membahas gimana caranya agar lo tuh bodo amatan sama pendapat orang. So, stick around. Hai semua, perkenalkan gue Ama Alkatiri. Gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila kalian ingin baca, linknya gue taruh di kolom description. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bila lo suka sama video-video gue sebelumnya. Balik lagi bro, kita ke pembahasan. Cara yang pertama agar kalian bodo amatan sama orang lain adalah menganggap orang lain gak peduli sama kalian. Anggap aja, orang lain itu gak peduli, tapi terkadang kitanya aja kegeeran. Ada salah satu studi yang menunjukkan kalau sebenarnya kita ini melebih-lebihkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Dan hal tersebut bro, memperburuk kualitas hidup kita. Ya gimana gak buruk bro, kalau semua energi kita itu udah habis karena terlalu fokus mikirin orang lain dibanding mikirin diri sendiri. Gue yakin, pasti lo pernah ngerasain hal ini. Mau menjawab pertanyaan di kelas, tapi nggak jadi. Karena lo takut diketawain sama teman-teman lo kalau jawabannya salah. Dan hal lucu lainnya bro, kadang kita itu ngerasa apa yang orang yang pikirkan itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Ketika gue ngelihat diri gue keren, gue yakin tuh orang lain juga melihat diri gue keren. Padahal sebenarnya orang lain gak ada yang mikirin guanya aja lebay. Ini ada pernyataan bro yang sangat krusial di situs Psikologi Today. Nggak ada orang lain di luar keluarga dan pertemanan kita yang benar-benar peduli sama diri kita, karena diri kita juga nggak memberikan impact sama sekali di hidupnya. Menurut gue hal ini make sense. Lo bro itu nggak akan diingat sama orang lain kalau diri lo itu nggak memberikan manfaat ke orang lain. Dan sekalipun diingat, paling cuma sama keluarga lo bro. Pertanyaan yang gue pengen kita renungkan, kenapa kita harus peduli sama apa yang orang lain pikirkan kalau sebenarnya mereka juga nggak benar-benar peduli sama hidup kita? Gue nggak bilang teman lo, orang sekitar lo itu nggak peduli sama lo. Tapi yang gue maksud bro, enggak semuanya bro itu peduli dan mikirin diri lo. Paling cuma sahabat dan keluarga lo aja. Jadi please, jangan pernah anggap diri lo itu diperhatiin sama banyak orang, karena sebenarnya yang memperhatikan lo itu cuma segelintir orang aja. Cara yang kedua adalah kebanyakan pendapat orang tentang diri kalian itu nggak relevan. Kalau gue dengerin pendapat temen gue yang gak punya channel YouTube, kemungkinan besar bro, pendapatnya itu gak bakal gue denger. Kenapa? Karena dia gak punya pengalaman. Kita kadang terlalu mendengarkan pendapat orang lain yang sama sekali gak punya pengalaman. Dan ini yang gue maksud, kenapa kebanyakan pendapat orang itu gak relevan. Lo mulai bisnis, tapi terlalu mikirin pendapat orang yang sama sekali gak punya bisnis. Lo melakukan investasi, tapi dengerin pendapat orang yang gak pernah investasi. Gue suka nulis artikel, tapi dikritik sama orang yang gak pernah nulis. Menurut kalian, make sense gak apa yang gue sampaikan? Gue gak bilang bro, lo gak usah dengerin pendapat orang sekitar lo. Tapi yang gue maksud, lo butuh untuk mendengarkan pendapat orang yang lebih berpengalaman dibanding diri lo. Karena bro, bila lo mendengarkan pendapat orang yang lebih berpengalaman, hal tersebut akan memberikan dampak yang besar di hidup lo. Kalian itu gak butuh dengerin pendapat banyak orang. Yang kalian butuhkan cuma pendapat segelintir orang yang memiliki pengalaman lebih banyak dibanding diri kalian. Cara yang ketiga adalah jangan berasumsi. Gue teringat salah satu kutipan dari Albert Einstein. Ia mengatakan asumsi itu sebenarnya buatan kita sendiri, dan kebanyakan asumsi itu salah. Dan lucunya bro, hal yang kita lakukan itu kontraproduktif dengan yang dikatakan Albert Einstein. Kita meyakini semua asumsi kita benar tanpa ada dasar yang jelas. Seberapa sering kita berasumsi kalau diri kita ini bodoh? Seberapa sering kita berasumsi kalau kita tuh gak bisa? Seberapa sering kita berasumsi kalau orang lain itu ngomongin hal buruk tentang diri kita? Dan pertanyaannya, apakah kita sering mempertanyakan asumsi yang kita miliki?
Ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa kita selalu punya penilaian bagaimana orang lain mempersepsikan diri kita, dan hal tersebut menjadi blind spot. Blind spot ini itu adalah ketidakmampuan diri kita untuk melihat hal yang sebenarnya terjadi. Contohnya gini bro, gue mempersepsikan apa yang orang lain lihat ke diri gue itu nggak seperti yang sebenarnya. Mungkin gue lagi deket nih sama cewek dan gue ngerasa dia gak suka sama gue karena chat gue lama dibalasnya. Kenyataannya apakah seperti itu? Atau cuma asumsi gue aja? Ini yang gue maksud, kita kadang meyakini atas asumsi kita sendiri yang akhirnya menjadi blind spot kita. So, kalau lo ingin bodo amatan sama orang lain, pertanyakanlah asumsi kalian benar tidaknya. Cara yang keempat adalah bergaul dengan orang yang menerima diri kalian. Kalau kita main di lingkungan yang gak bisa menerima diri kita apa adanya, kemungkinan besar bro, kita gak bisa menjadi diri sendiri. Kita hanya akan bersikap, berperilaku, berucap berdasarkan apa yang orang lain inginkan, bukan apa yang sebenarnya diri kita inginkan. Dan buat gue wajar bro, ketika lo bermain di lingkungan yang gak tepat, yang lo butuhkan cuma penerimaan tanpa peduli nyaman enggaknya lo menjadi diri lo sendiri. Ada salah satu kutipan yang gue suka banget. Kutipan ini berasal dari Andrew Gide. Ia bilang, "It's better to be hate for what you are than to be loved for what you are not." Menurutnya, lebih baik kita dibenci tapi kita menjadi diri kita sendiri dibanding dicintai tapi kita menjadi orang lain. Buat lo gimana bro? Apakah lo lebih baik diterima tapi lo menjadi orang lain, atau lo dibenci tapi lo menjadi diri lo sendiri? Coba kasih komentar kalian tentang hal ini. Terkadang yang membuat kita kesulitan menjadi diri kita yang autentik itu karena faktor lingkungan yang gak dapat menerima kita. Gak ada yang salah dari diri lo bro, gak ada yang buruk dari diri lo, gak ada yang hina dari diri lo. Lo cuma salah memilih lingkungan pertemanan yang tepat. Cara yang kelima adalah menerima pendapat orang lain bukanlah hal yang bisa lo rubah. Pendapat orang itu bro, itu hal yang gak bisa kita rubah. Semakin kita gak menerima pendapat orang tentang diri kita, semakin ketergantungan diri kita pada opini mereka. David, yang mana ia adalah seorang penulis asal Inggris, ia mengatakan, penjara terbesar adalah ketakutan kita akan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kebayang gak lo bro, lo terpenjara sama pikiran lo sendiri karena lo takut sama pendapat orang lain gak sesuai dengan apa yang lo harapkan. Gue ngerti bro, setiap orang ingin mendapatkan validasi dari orang lain, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, ingin mendapatkan penerimaan dari orang lain. Tapi pertanyaannya bro, apakah lo sendiri udah memberikan hal tersebut ke diri lo? Kalau lo bro ingin bodo amatan sama pendapat orang, terima aja, cepat atau lambat lo akan bertemu sama orang yang akan menyakiti perasaan lo, orang yang akan mengolok-ngolok diri lo, dan orang yang gak pernah mengapresiasi diri lo. Karena pada akhirnya hal yang bisa lo rubah yaitu menerima apapun pendapat orang tanpa harus baperan. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 cara ini itu dapat membuat diri kalian bodo amatan sama pendapat ataupun sama apa yang orang lain pikirkan tentang diri kalian. So thank you once again. Gue Amal Katiri and I'll see you next time.